pikir kok Indonesia tuh munafik banget. Ngomongin Black Lives Matter di mana-mana. Tapi di negara sendiri, warga negaranya sendiri pun dirasiskan dan didiskriminasi gitu. Jadi kalau tidak mau dirasiskan, jangan rasis sama orang. Itu prinsip saya. Ini nih. Jadi saya pikir memanusiakan manusia itu penting banget. Dimanapun, terutama di Papua. Anda kayaknya benci banget sama Veronica. Penonton Cokro TV, kembali kita bertemu di acara The One. The One adalah sebuah acara yang menghadirkan apa yang kami anggap sebagai orang-orang penting dari Indonesia. Hari ini kita akan ketemu dengan seorang rising star dari Timur, ya, seorang anak muda yang mengagetkan karena sikapnya. Dia adalah orang yang datang dari Papua dan sikapnya sangat tegas, sangat NKRI, sangat merah putih, dan baru-baru ini jadi ramai dibicarakan karena berantem di ruang terbuka melawan kaum haters Indonesia, atau nggak haters lah ya, tapi orang-orang yang the SJWs, SJWs, jadi orang-orang yang mengkritik Indonesia dan menganggap bahwa Papua itu adalah sebuah daerah yang terbelakang, yang negatif, buruk, dan seterusnya. Dan orang inilah yang kemudian mengatakan, you don't know a thing about Papua, karena yang bisa ngomong tentang Papua itu saya, dia bilang. Orang itu bernama Olva, lupa saya menyebut satu hal yang penting. Syarifah Olva Al-Hamid. Oke. Hai. Halo Bang, terima kasih. Terima kasih. Anda udah mau datang ke sini ya. Dengan senang hati. Oke, panggil kamu Olva aja ya. Ya, Olva. Olva. Ya, jagoan kita nih. Olva, kamu tuh Syarifah ya? Arab dong ya? Papua lah. Papua? Iya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah Anda adalah orang Arab di Papua. Gimana ceritanya sih? Jadi Al-Hamid itu sudah ada di Papua sekitar 140-an tahun, 150-an tahun yang lalu. Oh, oke. Sebelum manusia-manusia lain masuk ke Papua. Itu sudah ada. Jadi memang Al-Hamid itu diakui sebagai orang Fak-Fak. Fak-Fak, ya. Papua Barat. Tapi Anda tuh masih bisa ngomong Arab nggak? Alhamdulillah. Satu-satunya? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Baca Al-Quran iya, tapi kalau baca Al-Quran iya. Kalau bicara ya tidaklah. Iya. Ini luar biasa, menarik sebenarnya ya. Bukan saja dari sisi bahwa Anda adalah keturunan Arab paling tidak ya, yang di di Papua, tapi juga sikap Anda, ya. Anda tuh kayak apa ya? Kayak dengan meledak-ledak ingin mengatakan nggak gitu, pandangan Anda tentang Papua tuh salah gitu ya. Sekarang saya mau tanya, Anda ini kalau nggak salah kan, ya pertama ya, ini buat penonton ya, dia ini SMA 5 Surabaya, ya. Kemudian sekolah di International School, di FE dan Groningen. Ya, KKI, kelas internasional. Ya. Oke ya, kelas internasional. Pulang jadi putri. Indonesia. Model lah ya. Terus how come ya? Kok gimana ceritanya? Anda sekarang menjadi semacam advokasi ya, pejuang Papua yang solid banget lah. Gimana Anda tiba pada cerita itu? Itu awalnya memang tidak direncanakan sama sekali. Cuman saya memang sharing cerita bahwa kami Papua di rantau itu sering sekali dapat diskriminasi, sering sekali dapat rasisme. Jadi memang itu berawal dari sana. Saya cerita bahwa... berawal itu maksudnya berawal, kapan? Oh ini saya sampai sekarang masih loh Pak. Rasisme dan diskriminasi ini sampai sekarang masih berjalan. Cuman video saya yang akhirnya benar-benar viral banget itu ketika saya cerita tentang pengalaman saya gitu, tentang rasisme. Tentang rasisme. Ya. Dari situ setelah Anda jadi putri? Sesudah. Iya, jadi baru-baru ini sebelum pandemi, like 1 month, 1 bulan sebelum pandemi. Tapi jadi masih lihat orangnya, belum pakai masker. Nggak, kan pertanyaan tadi, how did you get there? Artinya, kan nggak tiba-tiba Anda ingin bicara tentang rasisme dan diskriminasi. Mesti ada sesuatu kan? Karena capek. Capek bahwa di negara sendiri masih kena rasisme dan diskriminasi. Tapi ketika saya di luar negeri, saya tidak dapat rasisme dan diskriminasi. Saya modeling di Amerika, semua orang welcome. Tapi di Indonesia, saya kena terus rasisme dan diskriminasi. Terus-terusan. Terus saya pikir, kok Indonesia tuh munafik banget. Ngomongin Black Lives Matter di mana-mana. Tapi di negara sendiri,
Warga negaranya sendiri pun dirasiskan dan diskriminasi gitu. Jadi situ awal mula saya bilang, oh ini harus berubah. Ini tidak bisa dilanjutkan. Dan kalau mau perubahan harus mulai. Jadi ya udah, saya pikir antara saya mulai atau saya tidak mulai. Kalau saya mulai, saya sudah tahu konsekuensinya, pasti akan ada yang tidak setuju, tapi ada yang setuju, tapi mau gimana, tetap aja. Jadi isu utama Anda adalah advokasi Anda utama adalah rasisme dan diskriminasi. Ya. Tapi boleh tahu, pada artinya kalau Anda bilang itu dimulai 1 bulan atau 2 bulan sebelum pandemi, itu kan artinya 2019, ya. Boleh tahu apa yang menyebabkan, itu kan biasa ada trigger factor, ada sesuatu yang menyakitkan Anda dan sehingga akhirnya Anda memutuskan saya harus ngomong. Saya diketawain dengan rambut saya ini sering sekali, bahkan sampai hari ini. Dulu awalnya saya pikir, kenapa mereka ketawain saya? Apakah mereka kagum? Apakah mereka menghina? Tapi akhirnya lama-lama saya pelajari bahwa senyum itu ada perbedaan. Ada orang yang senyumnya tuh memang dia terpikat gitu. Ada orang yang senyumnya kayak aneh banget gitu. Tapi yaudah, pokoknya kalau orang tidak sentil saya tidak sentil. Tapi yang paling menyakitkan ya itu, memang waktu dari kasus 2019 yang Papua rame banget tentang kasus monyet itu, saya di mall, salah satu mall paling besar di Jakarta Selatan, saya juga dibilang monyet di dalam mall sama anak umur 10 tahun mungkin. Gimana Anda lagi di mall? Lagi di mall, saya jalan sama teman saya bertiga. Terus dia, mama lihat monyet. Itu literally next to me, kayak. Terus saya teman saya cuman, dia udah tahu pasti saya akan datengin orang itu kan. Ya udah saya langsung. Tapi yang saya tunggu nih reaksi orang tuanya seperti apa kan. Saya kasih waktu sekitar 10 detik. Terus orang tuanya cuma ikut ketawa juga. Ikut ketawa. Terus saya lihat ketika kita tinggal di kota besar di mana semua hal itu ada kita semua bisa tahu ya mana barang mahal, mana orang kaya, mana semua ya. Dan saya lihat ke mereka dan saya tahu itu orang kaya. Dengan tas yang ratusan juta, saya langsung pikir, oh my God, ternyata kaya saja tidak cukup untuk edukasi edukasi dirinya dan edukasi anaknya gitu. Terus saya tunggu, ibunya cuma ikut ketawa, bapaknya juga cuma sambil makan. Terus saya datang, misi Bu, tadi barusan anak ibu bilang saya monyet, ibu juga ikut ketawa. Boleh saya tahu nggak kenapa? Wow. Terus dia diem, bingung kan, shock. Harusnya lain kali Bu, kalau anak ibu bilang monyet, ibu koreksi. Tidak semua orang matanya sipit dan rambutnya panjang kayak ibu. Ya Bu ya, makasih. Malu sama tas loh Bu. Saya tinggal. Saya tidak marah, saya tidak berantem, tapi saya sambil senyum. Tapi saya pikir orang bilang sabar Mbak. Enggak, sabar dan tegas itu tidak sama loh. Kita bisa tetap sabar, tapi kita tetap bisa menjelaskan secara edukatif ya. Maksudnya kita bisa bilang kalau saya tidak terima dengan cara kamu, dengan cara yang baik, dengan cara yang berkelas, itu bisa menunjukkan ketegasan. Tidak harus yang kita maki orang maki kita maki balik, tidak harus. Jadi ketika dia bilang saya monyet, saya tidak balas dia bilang apapun. Terus saya bilang kan, monyet emang ada? Saya pikir lagi, emang ada monyet rambut kayak gini? Kan nggak ada. Berarti kan emang mereka tuh tidak punya pengetahuan gitu. Banyak orang yang rasis dan diskriminasi karena mereka tidak tahu bahwa itu rasis dan diskriminasi. Tapi kalau masalah bilang monyet ini kepada siapapun, saya rasa itu tidak boleh ya. Kita kan manusia gitu. Monyet kan binatang, kita kan berbeda gitu loh. Dan manusia dikasih akal budi itu untuk tahu bahwa kita berbeda dengan binatang. Gitu. Jadi waktu itu saya langsung tegur. Jadi itulah yang menyebabkan Anda membuat video pertama itu? Video pertama itu wawancara saya dengan salah satu majalah perempuan di Indonesia. Terus nggak sengaja kerekam. Nggak sengaja kerekam, tapi saya bilang, saya rilis deh. Ternyata berapa juta orang nonton tuh. Viral banget. Wow, ternyata memang banyak yang kayak, iya sih bahasa-bahasa. Dia ngomongin tentang sky casting, kena diskriminasi di casting, dan lain-lain. Jadi emang tidak ada, itu tidak benar-benar tidak ada niat untuk memviralkan. Tapi emang kayak, kok ada rekamannya? Rilis deh gitu. Jadi emang tidak sengaja, tapi emang akhirnya ternyata memang niat saya selama ini mau untuk memberhentikan ini, ternyata dibantu sama Tuhan nih gitu. Ternyata emang tiba-tiba viral banget kan gitu. Itu pasti kehendak Tuhan. Saya kan sangat percaya itu. Jadi kayak ya udahlah, jangan berhenti ya. Ulfa udah mulai nih. Ya udah saya terus-terusin aja, saya gaung-gaungkan gitu. Jadi itu bagian dari kampanye Anda sekarang. Iya, betul. Tapi sekarang kembali sebelum itu. Ya. Anda itu gimana menang di Putri ya, Putri Indonesia tahun 2015 ya. Kemudian keluar negeri, menang lagi. Memperoleh 5. Sekitar 5 piagam waktu itu. Antara yang tradisional dan
Ya. Ya, international costume, maksudnya baju national. Ya, national costume, national costume. Ya, ya. Artinya itu kan sebenarnya masuk ke sebuah profesi atau taruhlah kalaupun bukan profesi tapi wilayah yang sebetulnya harusnya bersih dari diskriminasi dong. Harusnya. Itu kan sebuah entertainment, ada beauty pageant, ada kosmetik dan seterusnya. Dan ada menang di situ. Saya top 5 waktu itu, dan saya dapat Putri Indonesia Intelijensia waktu itu. Oke, itu intelijensia. Iya. Paling pintar. Paling pintar. Oke, nanti kita kembali ke sana. Ya, baik. Tapi saya mau tanya yang tadi. Saya membayangkan sebagai orang awam, ya, itu adalah lingkungan yang mestinya udah nggak ada tuh. Seharusnya. Apa yang terjadi? Ternyata memang mentalitas Indonesia di dunia entertainment salah banget. Oke, gimana? Pola pikirnya, perspektifnya tentang orang Timur tuh harus renovasi lah menurut saya, di audit. Karena revolusi kali. Ya, revolusi semua deh, apalah reformasi, whatever you call it. Karena ternyata kan bukan cuma saya loh Pak yang merasakan ini. Tapi ternyata akhirnya banyak yang bilang, Olva terima kasih. Karena memang saya pikir kalau tidak sekarang berubah, kapan? Sekarang di media, di televisi, di iklan-iklan, ini saya harus ngomong ya, hampir semua produk itu memutihkan kan? Ya. Tidak ada tempat untuk orang kulit coklat. Jadi standar cantik terbentuk secara tidak langsung maupun langsung itu bahwa kulit putih, rambut lurus. Sehingga kami yang rambutnya keriting, kulitnya coklat tidak dapat tempat. Kalaupun dapat tempat, ekstras. Coba Bapak perhatikan di film-film, ada nggak yang betul-betul orang Timur, orang Papua lah. Saya ngomongin Papua ya, saya tidak ngomong Timur, saya ngomongin Papua kan saya dari Papua. Yang jadi pemeran utama. Mungkin ada film Timur, memang mereka ngangkat topik Papua, itu berbeda cerita ya. Tapi kalau film nasional atau Indonesia gitu, yang Papua yang dapat pemeran utama mana? Karena emang mentalitasnya begitu. Saya pernah dibilang, Mbak, Papuanya kok cantik? Saya cuma kayak pertama, sekali, 2 kali. Terus saya lama-lama saya akhirnya tanya, maksudnya gimana Pak? Karena kita carinya Papua yang biasa aja. Itu saya kasih kalimat itu, Pak. Gimana? Papua yang biasa aja. Harusnya Papua tuh nggak cantik gitu. Exactly my point kan? Berarti kan, loh, Bapak maaf, emang Papua yang Bapak pikir kayak gimana? Bapak mainnya kurang jauh sih, saya gituin. Papua tuh yang, kalau Bapak menurut Bapak saya cantik, saya terima kasih ya Pak. Tapi orang Timur, Papua, Maluku, NTT, itu tuh banyak banget yang cantik. Banyak banget yang ganteng. Benar sekali. Jadi kalau Bapak bilang Papua tuh harus yang biasa aja, Bapak mainnya kurang jauh. Saya gituin. Saya benar-benar kayak, itu tuh komentar-komentar yang dibilangnya microaggression racism. Orang tidak tahu bahwa komentar-komentar kecil itu adalah rasisme dan diskriminasi. Kalau dia ngomong Papua kok cantik, berarti kan tidak ada Papua yang cantik. Cuma saya yang cantik. Tapi ini menurut saya bukan komplimen. Ini dibilangnya backhanded compliment. Mereka memuji saya cantik, tapi secara bersamaan menghina Papua-Papua yang lain, menghina orang lain. Jadi saya tidak terima. Berarti kalau kamu bilang saya cantik, yang lainnya menurut ya boleh gitu dong. Karena saudara-saudaramu adalah orang Papua. Betul. Jadi kamu menghina saya juga berarti kan? Kamu menghina Papua. Saya Papua loh. Gitu. Dan kamu merasa emang Papua banget ya? Iya, Papua banget. Nah, itu kan terjadinya di dunia entertainment. Tapi gini, kan yang saya tahu Anda sudah memenangkan tadi ya beauty pageant. Terus Anda ke Amerika. Jadi model kan? Iya. And still, ketika kamu pulang ke sini, Anda berhadapan dengan rasisme lagi. Betul. Dan orang nggak memikirkan bahwa Anda itu sebenarnya datang dari sebuah latar belakang yang sudah sedemikian kosmopolit, sedemikian pluralis. Saya ketawa ketika saya pas casting, terus mereka masih gitu, saya bilang, pantas aja ya, orang Indonesia tuh lebih dihargai di luar negeri. Karena? Dirasiskan dan didiskriminasi di negara sendiri. Iyalah, sekarang banyak loh Pak, ilmuwan, tidak usah model deh. Yang akhirnya memilih untuk tinggal di luar negeri. Karena tidak dapat tempat. Ini suka tidak suka, ini kenyataan loh. Saya pas di Amerika, mereka tuh tanya, kamu dari mana? Kok mukanya unik banget gitu. Saya dari Indonesia. Bukannya Indonesia tuh harusnya Asian ya, Asian look gitu. Terus saya bilang, oh Indonesia tuh besar banget gitu. Saya tuh di satu pulau dengan Papua Nugini, tapi saya bagian Indonesia. Saya jelaskan gitu. Dan mereka tuh yang bener-bener yang welcome banget gitu. Terus saya pikir, gila ya, saya di Indonesia tuh gak digituin. Saya pernah disuruh lurusin rambut karena untuk modeling. Pernah. Mbak, dilurusin ya rambutnya. Saya bilang dilurusin, dicatok.
Enggak, soalnya ini kan produk rambut, jadi Mbak dilurusin aja rambutnya, mau nggak? Saya bilang nggak mau, lo gila. Itu pernah pas mau model itu saya Mbak pakai baju ini ya, baju yang apa sih bilangnya tuh yang orang pakai jilbab apa sih namanya tuh yang panjang? Oke. Ya yang manset. Disuruh pakai manset karena saya terlalu coklat coba. Ini kan parah banget. Sorry saya ketawa ya. Nggak apa-apa, karena ini itu bodoh sekali. Itu bodoh banget. It's so stupid. Please ketawa. Terus saya dulu kan masih muda, masih kuliah ya. Masih 17-18 tahun, saya kayak pikir, tapi saya sudah tahu itu salah ya, tapi saya kan tidak tahu ilmu apa nih yang bisa saya omongkan ke mereka, data apa atau fakta apa yang bisa saya omongkan. Jadi saya cuma pikir, this is so wrong. Kok saya disuruh pakai manset? Cuman untuk saya harus sama dengan orang lain. Akhirnya saya kayak, saya nggak mau casting lagi. Udah, jadi akhirnya ketika main-main iklan atau apa, saya nggak casting. Kalau dia tahu, iklan ya, nggak casting. Lo mau gue di iklan lo, gue nggak casting. Karena? Daripada digituin lagi kan, saya pukul orang nanti tuh. Jengkel banget. Bisa baku pukul di dalam situ kayaknya Pak. Terlalu sering Pak. Saya tuh udah tahu loh jawaban-jawaban. Orang kalau merasiskan saya pada diskriminasi, saya udah tahu jawaban-jawaban savage saya. Karena udah terlalu sering. Jadi saya udah tahu nih polanya nih, dia akan tanya ini nih, saya akan jawab begini biar dia diem. Sering. Dan itu harus keras? Tidak harus kasar, tapi untuk mendiamkan tuh bisa. Bisa apa? Bisa mendiamkan, kalimat-kalimat saya itu bisa mendiamkan orang gitu ya. Kayak tadi itulah ya. Nah, itu ketika saya mau tanya nih pengalaman sedikit. Ketika Anda kuliah Anda datang dari Papua ke Surabaya. Ketika di SMA udah mengalami nggak? Iyalah. Udah lah. Ya. Saya itu kena bully itu waktu masih TK juga udah kena Pak. Tapi kan di Papua. Bukan Papuanya, orang dari luarnya yang rasiskan saya di Papua sendiri waktu TK. Itu udah pernah. Sampai akhirnya saya dipindahin kelasnya. Dia dipindahin kelas karena emang Pak orang Jakarta, parah banget. Itu anak kecil, kita masih TK, dia udah mentalnya udah kayak gitu kan, parah banget. Sekarang dia di mana ya? Pas Surabaya kena, tapi tidak semua. Enggak, sorry. Yang kembali ke tadi. Anda kan TK di Papua. Iya. Tapi ada anak Jakarta memberlakukan Anda secara rasis. Betul. Dan bukannya anak itu harus digebukin di sana? Harusnya, tapi kan zaman dulu kan yang berduit, yang kaya, ini kan dia papanya bos nih ceritanya. Gitu. Perusahaan besar, nggak ada guru nggak berani BUMN. BUMN. Nggak apa-apa. Kan BUMN yang dulu, bukan yang Pak Erik sekarang. Jadi itu udah kena. Begitu ke SMA, begitu lagi. Kena, tidak separah itu, tapi ada memang yang parah ada. Cuman gimana ya? Saya waktu itu emang pas dibulikan dengan satu orang sih perempuan itu memang, saya tuh sampai kayak nggak mau masuk sekolah karena kayak saya nanti ketemu dia lagi gitu loh. Jahat banget kan, soalnya dampaknya dia ke saya tuh jahat banget. Saya pindah ke Surabaya kan saya sendirian nih. Semua orang Surabaya, semua Jawaan pisan kan. Jadi kayak yo porek gitu. Jadi kayak nggak ngerti bahasanya. Semua orang pakai bahasa Surabaya. Saya marah dengan dunia. Kayak kenapa sih Abah? Kenapa sih harus habis SMP pindah ke Surabaya? Kenapa sih Anda harus ke Surabaya? Tidak, karena orang tua saya itu adalah orang tua yang menjunjung tinggi pendidikan. Jadi Anda tidak punya. Jadi kami dibilang, Anda tidak punya pilihan di keluarga ini. Jadi Anda harus sekolah. Kami digituin sama orang tua. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, berangkat kamu sana. Gitu, jadi udah berangkat ke sana. Masuk di sekolah paling bagus lagi se-Jawa Timur. SMA Negeri SMA 5 kan? Iya, SMA-nya menteri-menteri. Iya. Amin, jadi menteri juga. Jadi... Kalau sih Anda mau LSM atau menteri nih? Enggak, menteri. Menteri ya? Jadi emang setelah itu tuh saya cuma kayak, lihat aja ya, saya harus pintar nih, saya harus kalahin dia dalam akademis. Itu sih waktu itu motivasi saya. Dan akhirnya terbukti emang tidak ada otak yang perempuan itu ya. Akhirnya saya bisa membuktikan itu. Reputasimu, nilai-nilaimu cukup bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cuman saya tetap mau nanya, kenapa orang tuamu tuh gimana ya ngirim kamu sendirian? Kakak saya tapi udah di sana kan. Kakak saya kan udah SMA kuliahnya juga di Surabaya. SMA-nya juga di Surabaya. Jadi kami pas SMP itu semuanya dipindahin. Kakak saya waktu SMA sih dipindahin. Jadi emang harus keluar dari zona nyaman agar kamu bisa berkembang. Jadi itu yang kami dikasih. Terus baru kuliah di UI itu sendiri, baru sendiri di UI ya. Tapi barangkali di UI karena sekolah internasional lebih oke lah ya. Iya, lebih better lah. Lebih better. Sekarang kembali, akhirnya setelah melalui perjalanan, you decided bahwa kamu harus fight. Iya. Nah, sekarang yang menarik dari sini adalah bahwa
kamu menjadi sebenarnya juru bicara Papua sekarang ini. Ya. Ya, kayak duta bisa lah. dibilang betul ya. Tapi at the very same time, misalnya kasusnya tadi ya, Anda itu marah dengan perlakuan diskriminatif terhadap Papua. Tapi ketika terjadi kerusuhan yang tahun 2019-2020 itu, 2019 ya? Iya, yang ramai banget ya. Iya, Saya duga Anda berada pada posisi yang tidak berada dalam bagian yang menyerang NKRI kan? Tidak. So, kenapa Anda bersikap seperti itu? Karena kesannya itu Anda harusnya kan dimulai dengan yang dimonyet-monyetin di Surabaya itu. Anda kenapa nggak menjadi bagian yang marah itu? Jujur. Jujur. Karena orang Papua juga rasis. Oke. Jujur ya. Ya. Di dalam Papuanya juga rasis sama orang dari luar Papua. Oh gitu? Iya. Dia orang Papuanya juga diskriminatif dengan orang dari luar Papua. Jadi kalau tidak mau dirasiskan, jangan rasis sama orang. Itu prinsip saya. Oke. Jadi saya ketika masalah itu memang saya tidak terlalu banyak bicara. Saya cuma kayak sayang juga ya ada kejadian seperti ini. Tapi saya selalu di dalam masalah saya selalu tidak pernah memihak kepada satu pihak saja. Saya pasti dua-duanya. Jadi mencoba netral, tapi ada hal yang saya bisa salahkan di pihak ini, ada hal juga yang bisa salahkan di pihak ini. Saya tidak pernah cuma satu pihak. Karena saya selalu percaya bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebab akibat kan gitu. Jadi memang waktu itu saya pikir ini sebenarnya kenapa gitu. Kamu Olva nggak terlibat waktu itu ya? Belum banyak bersuara. Tapi saya tahu, maksudnya saya yakin bahwa tidak mungkin langsung ada begitu kan gitu. Pasti ada sesuatu yang mungkin sudah mengakar sebelumnya gitu. Waktu itu saya masih tinggal di Amerika. Saya masih modal di sana. Iya. Pasti itu terjadi. Memang belum terlibat. Cuman saat kejadian itu saya ditawarkan sama beberapa stasiun TV untuk jadi pembaca berita di waktu yang bersamaan. Gimana ceritanya? Dan saya tolak semuanya. TV Indonesia atau TV? Untuk menjadi pembaca berita saat kejadian monyet lagi ramai banget. Saya tanya kenapa? Kenapa? Mereka, iya Mbak, kami mau mengajak Mbak untuk jadi pembaca berita. Mbak di mana? Saya bilang saya di Amerika, di New York. Bahkan mau dikasih tiket untuk pulang. Terus saya tanya gini, kenapa? Saya heran, kenapa banyak sekali yang tawarin saya saat ini? Itu pas lagi kasus monyet loh Pak. Terus saya bilang, saya tersinggung. Kalau menurut orang lain ini adalah pujian, menurut saya itu menyinggung. Pujian terhadapmu? Iya. Atau orang Papua yang lain mungkin diajak untuk jadi presenter atau pembaca berita saat itu mungkin mereka berpikir itu pujian, tapi kalau saya tidak berpikir demikian. Karena saya bilang ini menghina saya, ini menghina intelektual saya loh. Saat saya diminta untuk jadi pembaca berita saat kasus monyet lagi ramai. Kenapa tiba-tiba banyak sekali stasiun TV yang mengajak saya? Ini kan berarti mereka cuma mengambil kasus ini untuk merepresentasikan Papua di dalam televisi untuk bilang bahwa kami stasiun TV tidak rasis. Ini saya pikirannya sampai situ loh Pak. Tapi mungkin yang lain tidak berpikir sejauh itu. Saya berpikir sejauh itu. Saya bilang saya tersinggung. Kalau kamu menganggap saya mampu, kamu minta saya untuk ikut audisi step by step. Karena untuk sampai di dalam TV, untuk jadi pembaca berita di TV, kita harus liputan dulu kan? Yang ke banjir-banjir lah, ke lumpur-lumpur lah. Tiba-tiba langsung jadi di TV. Berarti kan dia ngelangkahin step ini, gitu kan? Hanya karena kasus rasisme itu. Saya tolak semuanya dan saya bilang saya tersinggung. Wow. Tapi kembali ke tadi ini buat para penonton ini barangkali untuk mengingatkan saja itu kasus di mana sempat terjadi kerusuhan yang hampir barangkali sampai tahap yang menghancurkan ketika itu di Papua dan itu dimulai dengan sebuah cerita yang saya nggak tahu seberapa tinggi kebenarannya bahwa ada mahasiswa di Papua di Surabaya, mahasiswa Papua di Surabaya dihina monyet-monyet dan itu ada sampai konflik dengan organisasi masyarakat dan seterusnya. Tapi yang saya mau tanya begini, sebagai seorang Papua yang paham apa yang terjadi, Anda merasa bahwa itu adalah sesuatu yang memang predictable terjadi, bahwa suatu saat akan terjadi erupsi semacam itu, pecah seperti itu? Iya, bisa dibilang ya. Dan apa penjelasannya? Kalau saya pribadi ya, menurut saya tidak setuju karena hampir semua hal tentang Papua itu dipolitisasi. Jadi
Papua tuh begini, Papua tuh begitu, semua yang buruk, yang negatifnya, semua semua tuh yang diberitakan media itu selalu seperti ini kan. Seakan yang positifnya tuh paling cuma apa sih, wisata. Gitu. Tapi yang orangnya di sana toleransinya bagus, itu tidak pernah diangkat kan Pak. Cuman maksud saya, kalau masalah erupsi tadi, saya lucunya begini ya Pak, saya orang Papua. Tapi orang Papua sendiri tuh tidak suka digituin orang. Tapi gituin orang. Jadi maksud saya, kalau kalian berteriak tentang hak asasi manusia, jangan lupa setiap manusia di dunia ini punya hak asasi manusia. Jadi kalau mau ngomongin tentang kami dirasiskan, kami didiskriminasi, kami dibilang monyet, coba berkaca deh. Ngomongin gitu nggak sama orang lain. Ini sih. Jadi menurut saya, lucunya tuh itu ya. Saya tuh tidak bilang Papua buruk, tidak. Semua masalah HAM itu semua daerah, semua tempat di dunia ini punya masalah HAM, ya kan? Dan kalau ngomongin tentang tidak suka disenggol orang, jangan nyenggol gitu loh. Jadi kalau saya bersuara tentang stop rasisme dan diskriminasi di rantau, tapi kalau di Papuanya sendiri masih begitu, ya susah dong. Di Papua tuh orang pendatang ya, dibilangnya pendatang rambut lurus, itu tuh bener-bener nggak dianggap Pak. Banyak yang kayak gitu loh. Apa-apa kamu ngomong, kita ngomong gitu, kita dibilang apa kamu pendatang nggak usah ikut campur. Walaupun itu hal baik loh Pak, walaupun itu hal baik. Saya bingung. Jadi kalau maksudnya, loh, kok egois? Jatuhnya kan, memang kamu pikir HAM cuma punya Papua. Memang kamu pikir hak hidup cuma punya Papua. Ya nggak bisa dong. Kalau mau ngomongin HAM, mau ngomongin hak hidup, jangan pilih kasih dong. Harus adil. Jadi memang saya agak, di situnya saya agak... Dengan orang-orang Papua sendiri. Betul. Karena saya rasa tidak bisa begitu. Jangan karena memang kamu Papua, kamu keriting, kamu kulit hitam atau kulit coklat, terus kamu rasa bahwa orang lain yang bukan Papua, yang rambut lurus, tidak punya hak asasi manusia, tidak bisa. Kalau mereka ada kasus-kasus ya, beberapa kasus mereka bilang, itu yang meninggal, kan rambut lurus, cuma satu aja yang meninggal. Gak bisa. Kalau ngomongin HAM, ngomongin hak asasi manusia, ngomongin hak hidup, mau 1, mau 1000 nyawa itu tetap nyawa gitu. Ini pola pikir dari mana? Makanya ini yang bikin lumayan orang tidak suka ya, karena menurut saya banyak orang di luar sana, orang Papua ya, mungkin ya sedikit banyak lah tidak suka bahwa kenyataan-kenyataan ini saya kasih bicara gitu. Jadi Anda itu jujur kepada semua pihak. Apa ada Iya. Tapi begini, Olva, apakah Anda menganggap bahwa perlakuan non Papua, artinya pemerintah pusat, bukan? Kita bicara tentang pembangunan dan segala macam. Selama ini apakah memang terjadi ketidakadilan? Jadi dalam artian bahwa Anda menganggap memang sebenarnya untuk waktu yang lama Papua itu seperti diabaikan oleh pemerintah pusat? Tidak. Gimana penjelasannya? Karena orang-orang mengkritikkan di situ. Tidak, saya tidak setuju. Kenapa kritik pemerintah pusat? Kan dari pemerintah daerah. APBD kan ke Papua banyak banget. Kenapa? Enggak, saya paling nggak setuju kalau orang semua protesnya ke Pak Jokowi. Sekarang APBD itu kemana gitu loh. Kalau mau protes, jangan ke Jokowi, jangan ke pusat. Pemprov dong, atau Pemda dong. Tangannya kemana nih uang-uangnya, kemana nih dandanya? Bukan tanya ke pemerintah pusat terus, nggak bisa lah. Karena dananya besar ya? Betul, besar banget. Saya tahu. Jadi saya paling tidak setuju kalau orang ngomong itu semua ke pemerintah pusat. Saya pasti akan bilang, tanyakan kepada pemerintah daerah, tanyakan kepada pemerintah provinsi, bukan ke pusat. Kan sudah dibagi nih setiap provinsi kan, tiap APBD, APBD tiap APBN-nya dibagi ke APBD kan tiap tahun, awal tahun tuh dibagi semua. Harusnya kan tanggung jawab masing-masing lah. Apalagi kan udah punya otonomi khusus nih. Harusnya kan dikelola baik. Jadi sebenarnya masalah pembangunan, masalah infrastruktur, masalah apapun di Papua, menurut saya masalahnya bukan pemerintah pusat, pemerintah daerahnya. Yang jujur harus yang diminta pertanggungjawaban yang pemerintah daerahnya. Kok masih sih Papua dengan segitu banyaknya dana loh, triliunan loh dikucurkan. Itu hidupnya di Papua masih begitu-begitu aja. Ini yang dipertanyakan Pemdanya, Pemprovnya, bukan pusat. Anda pasti dibenci sekali di sana. Ini benar nih, Anda aman nih. Insya Allah lah. Insya Allah lah ya. Nggak, karena ini barangkali jarang saya mendengar orang yang bicara se-bluntly ini, seterbuka ini. Karena saya selalu juga sebenarnya menganggap bahwa Papua terabaikan oleh pemerintah pusat. Anda sama sekali membantah itu. Saya membantah, karena kan pemerintah pusat sudah mengasih bagiannya ke pemerintah daerah. Harusnya kan pertanggungjawabannya pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat lagi. Kenapa mesti pemerintah pusat terus yang diserang? Kritik tentang pembangunan infrastruktur jalan yang bagus,
bandara yang bagus dan seterusnya, sementara masyarakatnya tidak dibangun, apa pendapat Anda? Saya tuh marah ya Pak, dongkol. Kami keluarga tuh melakukan apapun yang kami bisa. Dari zaman dulu ibu saya dan bapak saya tuh sudah gain otak nih ya, untuk pendidikan. Ibu saya dan bapak saya tuh dari tahun 96 sampai 2003 itu punya seperti penampungan untuk anak-anak Aibon. Anak-anak yang ngelem, anak-anak yang mabok gitu, kami tampung. Ibu bapak saya tuh akhirnya kayak menggaji guru untuk mengajarkan mereka baca, setidaknya mereka bisa baca lah. Ya, ya. Bertahun-tahun kami minta dukungan dari pemerintah, tidak pernah dikasih dukungan. Ini pemerintah daerah nih. Ya, pemerintah daerah. Tuh, nih pemerintah daerah lagi kan. Habis itu akhirnya kan karena pakai biaya pribadi terbatas lah Pak, gitu loh. Akhirnya kami berhenti. Tapi dari dulu kami tuh mengabdi banget gitu dengan cara kami masing-masing. Kakek saya dulu dokter. Kakek saya dokter. Mantri, kakak saya dokter. Kakek saya itu dulu satu-satunya mantri di Papua yang jam sekarang tuh dipakai helikopter, dijemput sini, diantar ke sini, karena dulu kan tidak ada petugas kesehatan nakes tidak ada. Kakek saya tuh dulu jadi orang yang memberikan sertifikasi lulus untuk masuk ke Freeport. Jadi kakek saya, beliau dulu benar-benar ini banget di Papua. Jadi mengabdi memang dari zaman dulu gitu loh. Akhirnya turun-temurun sampai sekarang. Kakak saya juga dokter, mengabdi lagi ke kampung. Ibu saya dengan caranya dan bapak saya pendidikan, apa yang bisa kami lakukan. Saya juga dengan cara saya pendidikan ya. Saya suka untuk mengedukasi, saya suka untuk apa yang saya bisa. Ada beberapa anak yang sudah saya sekolahkan. Saya tidak pernah bilang, tapi ini saya bilang. Itu pun saya lakukan. Jadi ketika mereka ngomong tentang apa yang kamu lakukan di Papua, saya ketawa. Kamu ngapain? Kamu bilang saya bukan Papua karena saya punya keturunan Yaman, keturunan Arab. Terus kamu yang Papua asli ngapain? Kalau saya kayak gini kan kesel mereka. Orang Papua tidak suka dikasih kenyataan. Jadi kaitan sama pembangunan jalan dan seterusnya apa? Ya maksudnya akhirnya kan terbengkalai gitu loh Pak. Maksudnya yang harusnya tuh Bapak tahu nggak? Banyak sekali orang Papua yang dibawa ke kemiskinan loh. Iya. Harusnya kan APBD ini kan bisa ya, maksudnya kalau mereka tidak digunakan, maksudnya beginilah, secara umum, bukan secara Papua aja ya. Jadi pejabat itu tidak korupsi pun akan kaya gitu. Ngapain harus korupsi sih? Itu sih. Padahal orang-orangnya nih Pak, ya ampun di Papua itu banyak sekali yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, banyak. Saya kemarin baru dari Timika nih, saya baru pergi mengunjungi satu kampung yang saya tahu banget banyak orang di bawah garis kemiskinan. Saya bikin yang saya bisa, saya sembako lah saya kasih ya. Jadi saya pikir kayak audit. Jadi kuncinya dalam pandangan Anda pemerintah dan DPR kali? Ya, daerah ya. Dalam pandangan Anda apa yang bisa dilakukan? Audit, maksudnya audit dalam arti begini, pertanggungjawaban bener dong gitu, real. Mana sih? Papua tuh harus punya target. Mungkin tahun 2000, taruhlah satu periode ya, 5 tahun nih. Misalnya, sekarang kan 25% masyarakat Papua di bawah garis kemiskinan. Taruhlah 5 tahun per ini, dikurang lah, mungkin 5% berkurang kayak. Dibuka pelatihan, dibuka hal-hal, semua yang membangun SDM gitu loh. Karena menurut saya Papua tuh kaya banget. Banyak orang berebut kekayaan di Papua. Ya, SDA, Papua Sumber Daya Alam. Tapi lupa kalau untuk kelola SDA ini butuh SDM. Ini nih. Jadi saya pikir memanusiakan manusia itu penting banget. Dimanapun, terutama di Papua. Tapi gimana caranya agar, kan salah satu pertanyaannya, emang orang-orang Papua SDM-nya cukup pintar untuk menjalankan apa yang Anda harapkan itu? Bisa sih. Maksudnya dalam arti cukup pintar nih maksudnya bagaimana? Artinya kan gini, lack of resources. Kurang sumber daya karena pendidikannya terbelakang. Betul. Dan seterusnya kan? Tidak semua pendidikan terbelakang sih. Memang banyak orang yang sudah berpendidikan, cuman kan ijazah saya tidak cukup. Jadi jangan cuma modal ijazah kalau untuk mau bangun Papua gitu atau membangun daerah itu bukan cuma modal ijazah kok. Ijazah tuh gampang Pak. Banyak orang berpendidikan tapi tidak semua orang terdidik. Ini yang saya perlu garis bawahi. Jadi kalau untuk mau bangun, kenapa kadang-kadang orang Papua merasa dianaktirikan ya di perusahaan atau instansi karena dibilang kalau pendatang lebih diterima. Sebenarnya bukan itu. Tapi habis kuliah, kami banyak di Papua yang kasih cuma modal ijazah. Nih saya udah kuliah nih. Tapi ternyata pelamar-pelamar yang lain kan
ambil sertifikasi, ambil pengalaman ini, pengalaman itu. Jadi akhirnya bukan tidak, memang kamu punya ijazah bagus, nilai mungkin tinggi, tapi kan akhirnya kompetensinya kalah kan, karena yang ini ya begitu, karena yang ini punya banyak pengalaman dan lain-lain, yang ini yang Papuanya tidak. Jadi sebenarnya bukan dianaktirikan, tapi tidak memantaskan diri gitu loh, tidak menaikkan kualitas diri, itu sih. Itu kuncinya pemerintah lah ya, seharusnya yang bisa membangkitkan kualitas dirinya orang-orang Papua. Pemerintah dan diri sendiri sih Pak. Tidak bisa cuma pemerintah. Iya, nggak bisa ya. Tidak bisa. Nah sekarang kembali ke yang cerita yang saya sebut di awal. Anda menjadi pejuang nih sekarang. Anda kayaknya benci banget sama Veronica. Sorry, saya jujur ya. Kenapa sih? Dia dari mana ke mana bicara Papua jelek-jelek terus kan Pak? Ya terus? Kan banyak yang difitnah-fitnahin. Saya nggak suka. Kalau ngomong Papua tuh yang bener aja deh. Nggak usah terlalu fitnah-fitnah gitu bikin panas-panasin orang-orang, ngapain. Kalau dia punya niat baik untuk Papua, dia nggak kabur ke luar negeri Pak. Harusnya dia di mana? Harusnya di Indonesia lah. Kalau mau memperjuangkan hak yang baik ya. Karena kenapa lo kabur? Takut kan? Karena kan dia ngomongin, maksudnya berarti kan emang provokator. Kalau kamu baik, kamu tidak akan pergi dari negara ini lah. Saya bilang sama dia banyak hal yang menurut saya, aduh ini nggak gini. Tapi kan orang sudah kenal dia dengan menceritakan tentang Papua, jadi saya hantam-hantamin juga sekarang. Stop, karena udah ini sudah, this is enough. Tapi dia memang populer di Papua sendiri. Nggak, itu pertanyaan saya. Jujur, populer nggak sih? Banyak yang tahu lah. Tapi di kalangan muda gitu, dia itu dikagumi nggak? Tidak terlalu sih menurut saya, karena untuk orang-orang yang satu ideologi sama dia, iya. Tapi kalau untuk kalangan NKRI, orang taunya dia perusak kan. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Papuanya sendiri banyak kok. Saya kemarin ngetes tanya nggak semua tahu. Nah di Papua menurut Anda lebih banyak yang NKRI atau yang tidak? NKRI lah Pak. Iya. Yang lebih banyak NKRI. Tapi silence majority. Banyak yang mendukung apa aspirasi atau yang saya bicarakan. Tapi kakak maaf ya, saya takut komen. Lebih banyak. Jadi kalau haters komen Kak. Biarin aja. Nah sekarang Anda juga kayak kemarin tuh Anda dengan LBH tuh sampai nuding kamu tuh nggak pernah ada di Papua gitu. Anda tuh melihat begini, bukannya LSM ini adalah orang-orang yang care sama Papua? Ketika ada kepentingan di dalam situ sudah tidak lagi murni untuk care, untuk peduli. Saya rasa ada kepentingan lain. Jadi saya pikir kalau betul, laporan betul memang bisa valid. Saya tidak bilang pasti valid ya. Saya bilang bisa valid. Tapi jangan lupa loh, tidak semua orang tuh diam. Ada orang-orang yang tahu kebenarannya dan bersuara seperti saya. Jadi kalau media atau Indonesia yang lain semua percaya bahwa yang dilaporkan mereka, ini datanya seperti ini. Tahu dari mana datanya ini valid? Terima laporan di lapangan. Kamu ke sana nggak? Orang-orang yang di sana emang bisa dipercaya? Saya tuh tidak bisa terima satu hal tuh langsung telan itu, saya nggak bisa. Dari dulu saya selalu gitu. Jadi saya pasti tanya kenapa, tanya begini. Jadi saya pikir enggak. Bukan bilang kalau harus tinggal di Papua untuk tahu keadaan di sana. Tapi maksud saya gini ya, ketika kita membicarakan tentang hal layak ramai ya, ini nih banyak nyawa di dalam sini. Jangan mengada-ngada. Gitu. Silahkan pakai data kalian. Kalau Anda tidak punya waktu untuk tinggal di sana, setidaknya Anda jangan mengompor-ngompori. Gitu. Jadi saya. Jadi Anda ada isu, Anda khawatir ya, informasi-informasi negatif sebagaimana yang dilontarkan oleh baik media ataupun NGOs, itu istilahnya mengompor-ngompori, memprovokasi. Itu yang Anda khawatirkan? Iyalah. Karena kamu yang ngompor-ngompor ini tinggal di mana kamu? Kan saya sama keluarga kami yang tinggal di sana gitu loh. Jadi ketika kamu ngompor-ngompor yang berhasil kan kita yang kena. Kamu di sana aman, digajiin kan aman. Tinggal senang-senang. Kami yang tinggal di sini gimana? Ketika itu terjadi dampaknya tuh ke keluarga kami, ke teman-teman kami, kan ke masyarakat Papuanya lagi gitu loh. Jadi jangan terlalu fitnah-fitnah deh, enggak. Makanya saya kalau baca-baca kadang-kadang saya pikir ini perlu dibenerin nih, saya benerin. Saya benerin dengan saya tuliskan narasi yang kayak saya pikir ini tidak benar gitu.
seberapa vulnerable sih sebenarnya masyarakat Papua? Gampang nggak mereka terprovokasi oleh? Gampang ya? Gampang. Itu saya sayangkan sekali. Saya bicara ini bukan menjelek-jelekan Papua, bukan Pak. Ya. Tapi masyarakat Indonesia pada umumnya adalah orang-orang yang malas baca ya. Literasi kita tuh 2 dari terbawah loh di dunia. Ya. Jadi orang-orang tuh banyak sekali termakan dengan judul, tapi tidak baca isinya. Ya. Nah ini banyak sekali di Indonesia dan saya bicara khususnya di Papua. Contoh saya aja deh, kemarin saya viral Woods kan. Yang saya ngomongkan di video, yang saya tulis di caption, dengan yang orang pelintir. Yang mana nih? Banyak Pak. Oke. Aduh, viral terus kan. ASN. Bukan, ini yang tentang saya bilang anti terorisme. Apa Anda bilang apa? Saya bilang ketika suatu saat, saya lupa bagaimana ya persisnya, cuma intinya ketika saya nanti jadi pengambil keputusan di negara ini, saya habisi teroris. Bagus dong. Ya, jangan dulu. Dipelintir nih Pak, dipelintir. Iya. Ini sampai saya dipanggil ke Mabes Polri gara-gara ini. Kenapa? Kok dipelintirnya gimana caranya? Dipelintirnya Olfa Alhamid ingin menghabisi orang Papua. Provokatornya tulis gini nih. Anak-anak judul ya istilahnya, yang cuma baca judul langsung nelan mentang-mentang, nggak cari dulu sumber-sumber akuratnya, langsung kan sebar Olfa Alhamid bilang mau menghabisi orang Papua. Saya cuma di mananya? Iya. Saya ini ada darah Papua loh. Anda suka dan tidak suka, saya ada darah Papua. Saya orang Papua dan saya tidak butuh pengakuan Anda bahwa saya orang Papua. Iya. Dipelintir Pak. Saya dikirimin surat dari bahkan lembaga-lembaga, lucu nggak? Apa lembaga? Nggak boleh bilang. Nggak, artinya dalam negeri, luar negeri. Dalam negeri, di Papua. Di Papua. Jadi ada lembaga lah, organisasi lah. Olfa Alhamid harus minta maaf kepada Oke. yang ideologi sebelah. Saya cuma kayak, ngapain? Apanya? Saya ngomong apa, kamu tulis apa? Yang viral apa? Gitu loh. Jadi intinya tuh adalah dipelintir banget. Telepon lah, Mabes Polri datang. Saya pas datang, kok banyak banget gitu kan. Ini, Pak ini beneran ruangannya sih gitu. Iya. Ya Mbak, silakan datang. Silakan masuk, selamat datang gitu. Masih salam, terus mereka langsung kayak, terima kasih karena baru pertama kali Papua pro NKRI dan viral. Saya digituin tuh, saya ingat banget kalimatnya. Bapak tahu nggak, saya udah takut banget, saya kira saya mau diinterogasi. Akhirnya ya udahlah, cyber crime, mereka semuanya cek kalimat saya tidak ada salahnya. Lah memang benar, itu kenapa marah? Maksudnya saya bilang teroris setelah Pak Jokowi ngomong bahwa itu teroris loh. Jadi kalau mau protesnya ke Pak Jokowi, jangan protes ke saya. Tapi emang karena ada yang tidak suka ya, intinya adalah karena saya tidak pro mereka gitu loh. Padahal kan kalian punya pandangan berpendapat kan sah-sah saja. Kalian mau pro jalur sebelah silahkan, mau pro NKRI silahkan. Kenapa kalau kalian punya pendapat ke sana boleh, tapi saya punya pendapat NKRI tidak boleh. Anda berkhianat tiba-tiba. Iya, saya dibilang berkhianat. saya ketawa aja. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kalau Anda melihat OPM itu sendiri gimana? Gimana apanya nih? Artinya, apakah Anda akan mengatakan Anda memahami kenapa mereka melakukan itu, atau gimana tuh itu maksud saya? Saya bilang sama waktu pas di Mabes Polri, saya bilang gini, Bapak dengan segala hormat, jika mereka siapapun ya itu ingin keluar dari Indonesia, ingin mungkin saya bilang aja ingin merdeka misalnya. Menurut saya Pak, ini hak mereka berpendapat. Dan saya itu hak mereka. Yang saya kecam adalah aksinya. Tindakannya, bukan orangnya, bukan manusianya, tindakannya. Silahkan kalau kamu mau menggaungkan atau kamu mau berjuang untuk mereka, silahkan. Tapi tidak menghalalkan segala cara. Ini yang saya tidak mau. Kekerasan, pembunuhan, pembantaian, saya tidak setuju dengan ini. Kalau kalian mau bersuara, kalian mau berjuang dengan cara yang manusiawi, memanusiakan manusia dengan cara yang untuk HAM adalah hak asasi semua orang, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh dengan alasan mereka tuh melakukan pembunuhan ini karena mau merdeka. Nggak boleh dong. Apa urusannya? Toh yang kalian bunuh juga Papua-Papuanya sendiri. Iya kan? Jadi jangan terlalu doktrin sampai akhirnya semua hal boleh.
Karena mau merdeka, kau nggak bisa gitu loh. Tuhan itu kasih manusia tuh otak di atas sini, akal budi di atas sini tuh ada tujuannya. Dipakai paling duluan sebelum mulut berbicara, sebelum jari ini komentar. Jadi pikir dulu sebelum bicara deh. Kalian ngomong gini tuh gimana sih? Kedengarannya tuh gimana sih? Saya tuh selalu sebelum saya komentar apapun, sebelum saya apapun Pak, saya tuh selalu pikir dulu, saya selalu ingat. Otak tuh paling atas tubuh manusia, Olfa ada fungsinya. Sebelum kamu ngomong, pikir dulu. Ya. Pak, keluargamu gimana sih ngeliat kamu begini? Awalnya shock ya, shock karena kamu pasti beda sama saudara-saudara kan? Iya. Tapi saya tuh tidak pernah paham kenapa guru-guru saya, kakek saya bilang kamu tuh beda sendiri. Saya tuh tidak pernah paham kenapa gitu. Guru saya, dosen saya bilang kamu tuh terlalu out of the box. Saya dulu waktu masih kuliah, masih SMA saya bingung kenapa sih saya selalu dibilang kayak gitu gitu. Tapi akhirnya saya paham, iya juga ya. Karena orang-orang tuh tidak berpikir apa yang saya pikir. Contoh tadi aja Pak, waktu diajak untuk jadi kayak apa namanya pembaca berita. Mereka yang lain kan tidak berpikir ke sana nih. Oh iya. Saya berpikir ke sana loh. Jauh banget kan. Jadi emang saya pikir awalnya mereka tuh kayak, Dek, kok kita semua kena serang, ini ada apa gitu. Panik kan, panik. Awalnya tuh panik, terus lama-lama kayak kakak-kakak saya jadinya kayak, Ibu dokter, kan ada kakak saya dokter. Bu dokter, adiknya viral lagi. Ah, nggak apa-apa, selebritis. Jadi mereka juga lama-lama kayak udahlah. Nggak ada ancaman ya? Pernah yang pertama kali yang tentang teroris tuh, ya. Iya. Itu dikirim Mabes Polri, ngirim untuk jaga rumah saya. Orang tua tuh nggak bilang, udahlah, Fa. Tidak. Enggak ya? Anda beruntung sekali ya? Karena orang tua saya tahu saya. Saudara-saudara saya tahu saya, sahabat-sahabat saya tahu saya. Dan saya pikir orang-orang yang betul-betul tahu saya, orang-orang yang betul-betul punya esensi di dalam hidup saya, ring satu ya, orang tua, Pak, Abah, Mama, kakak-kakak, sahabat-sahabat saya gitu. Orang-orang yang memberikan nilai positif, value terhadap diri saya, cuma cukup mereka kok yang tahu. Mereka tahu niat saya baik, mereka tahu apa yang saya lakukan. Dunia mau tidak setuju pun saya nggak peduli. Orang tua saya tahu kok, orang tua saya dukung, orang tua saya bilang, Mama tahu kamu lakukan hal yang benar. Mereka tahu bahwa saya itu kalau posting sesuatu, saya udah pikir berpuluh-puluh kali sebelum saya posting. Pertama, semakin banyak followers, semakin banyak pengikut, menurut saya adalah semakin besar tanggung jawab kita loh, ketika kita posting sesuatu. Jadi saya tuh setiap kali mau posting, saya tuh mikir dulu, ini baik gak ya dampaknya, ini gimana ya dampaknya gitu. Terus saya mikir lagi, tidak semua pengguna sosial media itu orang yang sudah dewasa kan Pak. Orang yang sudah matang, yang bisa berpikir bahwa oh ini baik, ini tidak baik gitu. Banyak sekali memang orang-orang public figure yang menurut saya kurang bijaksana dalam menggunakan sosial media. Mereka tidak pikir gitu loh. Jadi akhirnya banyak hal-hal yang dinormalisasi menurut saya. Jadi memang orang tua saya tuh langsung kayak Mama baca dan Mama rasa tidak ada yang salah gitu. Jadi dan kalaupun ada kenapa-kenapa, mereka tidak akan dengar siapapun. Mereka akan tanya saya, Olfa ini begini, coba cerita. Atau coba gimana, pasti tanya saya dulu. Jadi mereka tidak langsung ke makan, cuman kayak pasti konfirmasi, klarifikasinya ke saya. Kan saya yang anaknya, bukan yang lain. Luar biasa. Jadi Olfa, kami di Cokro TV, dan saya juga yakin para penonton kami itu akan menjadi orang-orang yang mensupport Anda itu. Yang percaya sama Anda dan berharap apa yang Anda perjuangkan ini tercapai ya. Amin. Mudah-mudahan jadi menteri beneran. Aduh, amin. Oke, kita akhiri percakapan kita. Penonton Cokro TV, bener kan? Yang saya bilang tadi di awal, ini orang yang seru banget. Yuk kita dukung rame-rame dan kita berharap Papua benar-benar bisa menjadi seperti apa yang didambakan oleh Olfa. Amin. Olfa, terima kasih. Terima kasih penonton, banyak. terima kasih.